Saya kali ini luar biasa ya. Saya nyebutnya apa ya? Cleopatra dari timur kali. Ibu Shirley Juanda Lau sudah hadir ke studio saya. Terima kasih dong. Wah, ngebuknya susah banget. Ibu ngetop banget sekarang ya? Enggak. Apalagi sejak ke lembur-lembur apa. Wah, jadi viral Bu ya. Itu menjanjian Bu, baju putih ada hitam-hitamnya gitu. Enggak sih, emang kebetulan hari itu lagi pengen pakai putih. Iya. Udah tahu di sana pakai putih Ya, ya? udah tahu juga di sana pakai putih. Jadi ada apa ya? Biar matching. Resonansi biar matching. Oke Bu, jadi ini saya bukan apa-apa ya. Ini saya bertemu kedua kali. Pertama kali saya ketemu ya dalam rangka apa? Saya minta dukungan Ibu untuk memproduksi putra kelahiran Tidore yang menjadi seorang yang membuat Indonesia itu mesti ada di peta dunia karena menjadi piling bumi pertama, bukan Magellan. Saya terangin, tiba-tiba ada satu perempuan cantik berani membantah saya. Wah, saya kaget gitu. Ibu Gubernur Maluku Utara. Wah, Siap salah. Enggak salah itu. Saya kagum lah Bu. Biasanya, sorry ya Bu ya, saya mohon maaf. Orang itu ya, laki-laki terutama, termasuk saya itu suka underestimate dengan wanita cantik tuh. Ya, apalagi Ibu kan mohon maaf ya, sejarahnya menggantikan Pak Beni gitu ya. Mungkin menangnya gitu karena simpati. Ternyata, wih, begitu on position luar biasa. Berapa economic growth in Maluku Utara? Kuartal 1 2025 ini pertumbuhan ekonominya 34,6%. 34,6 atau 34,58% ya? Iya, tertinggi di Indonesia. Tertinggi di Indonesia. Indonesia itu economic growth-nya itu antara 4,7 sampai 5%, sementara Maluku Utara itu adalah 34,58 atau 34,6. Jadi ini nggak main-main. Jadi bukan kebetulan. Oh, kita bisa orang bilang itu karena nikel tuh ya. Dari dulu juga ada nikel. Tapi memang salah satunya karena hilirisasi dari berjalan. Ya, hilirisasi dari produk turunan nikel. Dan naik terus ya Bu, ekonomi growth. Diharapkan demikian. Ya. Jadi kalau beliau saya mau tanya, menyangka nggak akhirnya menjadi gubernur ya? Bahwa apakah itu cita-cita saya menjadi gubernur, tidak pernah. Tidak pernah. Saya adalah seorang istri, ibu rumah tangga, mendampingi suami, mendukung cita-cita suami. Saya adalah pendamping. Tapi karena kecelakaan 12 Oktober tersebut cuma dikasih 7 hari, jika tidak ada pengganti, maka waktu itu nomor urutannya 4 akan didiskualifikasi. Ketika itu saya menolak untuk pertama. Awalnya saya menolak karena saya merasakan Maluku Utara ini sangat laki ya. Kayak saya kan perempuan, udah gitu. Sebenarnya pertimbangannya kayak saya perempuan, jadi banyak yang datang ke saya, terutama partai-partai politik dan masyarakat waktu itu. Ibu aja yang menggantikan almarhum. Ketika kejadian kan yang pengen saya lakukan adalah pulang ke Jakarta, meninggalkan semua yang ada di Maluku Utara dan saya mau kembali ke anak-anak saya. Kayak traumanya tuh cukup berat. Pasti. Terus banyak yang ke saya minta ibu yang gantiin. Saya bilang nggak bisa, saya ini perempuan, saya nggak ngerti apapun. Kemudian partai politik mendukung, masyarakat bilang kami akan mendukung ibu, kami mau ibu yang maju. Secara evaluasi saya sebagai ibu rumah tangga dan yang mendamping almarhum, saya pun merasa pada saat itu tidak ada tokoh yang cukup kuat untuk kita bisa memenangkan ini. Dan akhirnya saya setuju karena saya menolak untuk kemudian ini selesai begitu saja. Karena saya sudah melihat terlalu banyak, mendengar sudah terlalu banyak. Saya merasa bahwa saya harus melanjutkan gagasan dan mimpi besar dari almarhum suami saya. Akhirnya saya setuju. Apakah waktu itu saya yakin saya akan menang? Saya yakin saya akan menang. Apa yang Ibu yakin? Ketika itu ada suatu feeling, perasaan, suara. Saya merasa selama saya menjaga hati saya bersih, saya akan memenangkan kontestasi pilgub ini. Kemudian saya mengevaluasi, karena saya adalah pembisnis juga. Saya mengevaluasi, melakukan SWOT analysis, hitungannya kita punya 4 paslon. Saya satu-satunya perempuan, 3 adalah pria. 50% dari Maluku Utara adalah perempuan. Dan ketika mulai kampanye saya selalu bilang 50% dari warga Maluku Utara adalah perempuan, 51% lah. Dan yang paling mengerti perempuan adalah perempuan. Tapi sorry, saya potong. Bukankah Ibu tahu ya, saya kan juga pernah pilkada ikut 3 kali kalah Ibu ya, nggak kayak Ibu terus sekali langsung menang, menang 1 putaran lagi. Perempuan itu kadang-kadang tidak mau memilih perempuan sebagai pemimpinnya, Bu. Sebenarnya tergantung bagaimana kita meyakinkan mereka. Jadi saya selalu berbicara dengan analogi yang sangat sederhana. Yang paling mengerti perempuan adalah perempuan. Dan itu yang Ibu pakai? Iya. Dan jika perempuan Maluku Utara bersatu, maka saya akan menang. Karena perempuan Maluku Utara 51%. Yakin nggak menang 1 putaran? Saya sudah punya feeling bahwa saya akan menang. Saya punya data berdasarkan survei dari indikator bahwa memang saya juga di posisi tertinggi. Dan saya selalu menggunakan data ketika berbicara. Tapi feeling main? Feeling juga main. Feeling dan data mengatakan saya akan menang.
Oke, luar biasa ya Bu. Kemudian tapi yakin banget ya satu putaran waktu itu. Dasar easy. Yakin. 4 ya. Ya saya alasan kenapa saya memilih untuk maju karena menurut saya tidak ada tokoh yang cukup kuat dalam 40 hari bisa menggantikan seorang Benny Laos, dan jika tidak ada tokoh yang cukup kuat menggantikan Benny Laos maka kita akan kalah. Ibu sadar kalau Ibu, mohon maaf ya, sering menyebut saya adalah triple minorities. Iya. Ya, perempuan, bukan orang asli ya. Iya. Ya, Cindo. Iya. Ya, dan non muslim. Iya. Apa yang buat Ibu yakin banget? Karena saya perempuan dan saya yakin perempuan akan mendukung saya, dan perempuan adalah 51%. Dan kemudian saya juga punya emotional bonding yang cukup baik dengan milenial dan Gen Z. Karena saya sudah membangun Ibu punya yayasan ya? pertama saya punya yayasan, Oke. kedua Apa namanya, Bu? yayasan Bela Peduli. Bela Peduli. Saya juga punya kegiatan untuk Maluku Selection. Kita mencari talent bola, salah satu dari putra Maluku Utara kemarin Maluku United top ya. masuk ke timnas U20 waktu Ya. itu, dan emang saya menyukai kegiatan bersama-sama dengan mereka. Awalnya karena memang saya menikmati, jadi saya suka kegiatan dengan para Ya. generasi muda Maluku Utara. Sampai akhirnya statue gitu. Ya, Statue itu juga salah satu dari putra Maluku Utara. Tahu nggak statue? Dola apa? Pajak sekali. Pajak sekali. Itu juga Maluku Utara. Statue itu apa? Setelan cuek. Iya kali ya, nggak tahu. Mana gitu sih? Dari warga Ibu itu Tobangan menasional tuh Bu. Iya. Statue. Oke, jadi saya tuh bukan apa-apa ya. Saya pernah ke Tidore, saya pernah Ternate, penduduknya nggak sampai 1,3 juta ya. 1,3 juta. Ya, tapi orang nggak pernah tahu secara sejarah itu Maluku Utara tuh sangat kuat. Iya. Karena dulu ada 4 kerajaan ya Bu ya. Iya. Koreksi saya kalau saya. Iya. Ternate, Tidore, Jailolo dan Bacan. Iya, benar. Sehingga disebut apa? Dulu kalau kita nyebut Maluku tuh 4 ini ya Bu ya. Iya, mereka suka sebutnya Maluku Kieraha. Kia itu gunung, Raha itu 4. Empat gunung. Atau 4 kesultanan. Oke, gunung yang terkenal Gamalama. Ada Gamalama, Oke. ada Gunung Ibu, ada Dukono, Ya, yang ada di Wang Seribu dulu apa Bu ya? Tidore. Nama ada gunungnya ya? Iya, dia pulau tapi berbentuk gunung, itu Tidore. Bukan Maitara itu bukan ya? Bukan. Lain lagi. Mirip, berdekatan, mirip bentuknya, mirip semua. Saya nggak pernah tahu dulu ya Dorce itu yang orang Padang tiba-tiba memasang namanya di belakang Iya, Gamalama. Gamalama. Ibu nggak tahu juga? Iya, saya tahu Dorce Gamalama, tapi apakah dia asli Maluku Utara atau Dia enggak? kan orang Padang itu Bu. Ya, tapi yang penting Dorce sudah memperkenalkan nama Gamalama. Iya, Gamalama. Nasional. Oke Bu, keberhasilan Ibu orang mengatakan ini kan karena ada nikel di situ, terutama di Halmahera, ya, gitu. Dan kalau nggak salah dari PDB-nya Ibu tuh 75% berasal dari nikel ya Bu ya. Dari APBD Maluku Utara 3,2 triliun. Ya. Kontribusi PAD-nya 30%, DBH-nya 30%, DAU-nya 30%. Sebagian besar dari pertamanan. Bisa dikatakan jika PAD dan DBH digabung, dan Ya. itu mostly dari pertambangan, 50% dari pertambangan. Is it good or bad? It's good and it's bad. It's good karena pertumbuhan ekonominya Tinggi tinggi, sekali. bahwa menciptakan lapangan pekerjaan di sana. Tetapi kemudian jika tidak dilakukan good mining, maka dampak lingkungannya pun real, Selalu menjadi isu ya. selalu menjadi isu. Jadi harus dijaga keseimbangan Ya. antara, kita butuh pertumbuhan ekonomi. Oh, iyalah, pasti. Pertumbuhan ekonomi kita butuhkan hari Pasti, ini. ya. Tetapi menjaga lingkungan yang sustainable dengan good mining practice itu adalah tanggung jawab kita kepada anak cucu kita. Ya. Karena kita bukan mewarisi alam dari leluhur, tapi kemudian kita meminjamnya dari anak cucu kita. So kita harus menjaga keseimbangan, dan itu apakah sudah dilakukan dengan benar? Belum, menurut saya pribadi. Wah, ini jarang ya seorang pemimpin mau mengakui bahwa belum maksimal ya Bu ya. Belum. Memang perannya seorang pemimpin itu meningkatkan ekonomi. Iya. Nomor 2 juga ada aspek juga masalah menjaga lingkungan. Mungkin Ya, di nomor 2 Ibu lebih punya beban yang untuk diselesaikan. Pertama, saya ini pencinta alam ya, saya diver, saya tuh cinta banget sama bawah laut Maluku Utara. Jadi saya tahu betapa dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk menumbuhkan sebuah koral menjadi seindah itu. Yang rusak ya, Dan apalagi dibutuhkan ya. waktu cepat sekali untuk membuatnya Ya. rusak, dan jika Ya. tidak ada upaya yang besar, itu tidak pernah bisa terrestorasi kembali. Dan Oke. menurut bawah laut itu sangat indah. Sayang kalau kemudian anak cucu Oke. kita tidak bisa melihatnya. Kemudian 20% adalah nelayan kita. Dan jika laut tidak dijaga dengan baik, para nelayan ini akan kesulitan mencari ikan. Begitupun dengan petani. 60% warga kita adalah petani. Jadi Maluku Utara ini harus menjaga alamnya dengan baik, dengan sustainable, karena sumber daya alam itu akan Ya, habis. oke. Ketika habis,
terus apa yang tersisa? Bahwa seharusnya pertumbuhan ekonomi dari mining ini baik, tapi harus good mining practice, limbah dan lain-lainnya harus sesuai AMDAL, sesuai dengan SOP yang berlaku sehingga tidak merusak lingkungan. Kemudian ini kan pertumbuhan ekonominya signifikan. Nah, ini harusnya dijadikan leverage, dijadikan bargain kepada pemerintah pusat untuk bangun infrastruktur Maluku Utara, jalan, jembatan dibangun, karena kata Pak Presiden Prabowo kan harus pemerataan ekonomi. Pemerataan ekonomi tidak bisa tercapai apabila jalan jembatan kita tuh belum terkoneksi. Dan saat ini jalan jembatan itu belum terkoneksi dengan baik. Dari kita selain inventaris, kita masih butuh sekitar 8 triliun jalan provinsi dan kabupaten untuk bisa terkoneksi. Dan dari jalan nasional masih butuh sekitar 10 triliun. Harapannya dalam 5 tahun ke depan dengan pertumbuhan tertinggi di Indonesia, pemerintah pusat memprioritaskan Maluku Utara untuk dibangun sehingga sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi kalau jika jalan jembatan terkoneksi. Dan yang kedua, di 5 tahun ini saya sangat serius fokus kepada kualitas pendidikan, SDM, berbagai macam upaya sehingga yang dihasilkan oleh SMK vokasi, yang dihasilkan oleh perguruan tinggi itu SDM-nya itu siap untuk industri masa depan, untuk industri yang tertampung. Jangan menerima tentu semua warga negara Indonesia, tapi karena saya Gubernur Maluku Utara, tentu saya bertanggung jawab pada warga 1,3 juta. Pastikan mereka yang masuk kerja di industri itu prioritas. Kecuali kalau dari lokal tidak ada. Iya, kecuali dari lokal tidak ada, bukan dari luar Maluku Utara yang masuk terus ganti KTP menjadi Maluku Utara. Ya, semuanya warga negara Indonesia, tapi kan ada keberpihakan. Iya, ketika sumber daya alam itu adanya di Maluku Utara kan berarti rezekinya Maluku Utara. Cuman memang faktanya adalah bahwa skillnya belum cukup. Jadi PR pemerintah Provinsi Maluku Utara itu harus mengupgrade skill. Upskilling. Ya, upskilling sehingga mereka bukan hanya operator alat berat, bukan hanya di pekerjaan kasar, tapi juga sudah ada di tenaga ahli. Kayak tadi saya ketemu Prostela. Dapat diskusi, mencari solusi untuk itu. Itu dari perempuan ke perempuan ya. Biasanya lebih masuk. Ya, dan kan Prof Stella dengan background pendidikannya dan sangat out of the box, beliau tadi menghasilkan solusi yang sangat konkret bisa diaplikasi dan sudah ada action plan untuk saya follow up untuk mengupgrade SDM Maluku Utara. Oke. Saya pun komit Bu, kalau film ini berhasil, ini film akan dibikin sebagian dengan AI. Kita AI teknologi kita kemarin sudah menghasilkan film pendek pemenang di Cannes. Dan saya udah bilang sama teman-teman, oke, kita akan ajari ya sekaligus memproduksi film ini, kita akan ajari anak-anak Maluku Utara untuk membuat AI. Sehingga Ibu nanti punya army Bu, punya sardaru-sardaru AI, anak-anak muda yang bisa mempromosikan keindahan, kehebatan, budaya dari Maluku Utara ke mata dunia. Fakta Bu, pemakai konsumer TikTok paling banyak di dunia itu adalah Indonesia. Kita mau bergerak dari konsumen menjadi pro konsum namanya. Jadi dia bisa memproduce juga. Gampang banget bikinnya Bu. Iya. Jadi saya sangat mendukung. Ya, jadi terima kasih dukung Ibu. Jadi teman-teman, hari ini juga tadi kita baru ngobrol dengan produser Amadius Mas Indra dan tim kita konsultan, kita akan memulai bismillah ya membuat film Clavis Mundi. Clavis Mundi itu apa? Kunci dunia. Ini cerita tentang Enrique yang lahir di Tidore yang mengelilingi bumi pertama bersama Magellan. Ya, semoga slogan nenek moyang orang perahu itu bukan slogan kosong. Dan hebat banget ya, itu adalah orang Maluku Utara. Karena Maluku Utara nanti Tidore abad ketiga ya, abad ketiga udah mulai ada kerajaan-kerajaan yang luar biasa. Kalau nggak salah kekuasaannya sampai ke Papua ya Bu ya. Ya. Nah, ada satu teori, satu bangsa akan hebat kalau dia punya tradisi sejarah yang panjang. Ya, Maluku Utara dengan 4 kesultanan itu sejarahnya sangat panjang, dan peradabannya sangat dalam menurut saya. Banyak hal yang bisa diceritakan dan di-sharing dari Maluku Utara untuk Indonesia bahkan untuk dunia. Harapannya jika pembuatan film Clavis Mundi Enrique ini di Maluku Utara dan kemudian putra-putri Maluku Utara bisa terlibat dalam pembuatan yang hybrid ya, 50% menggunakan AI, akan menjadi workshop yang baik buat mereka, pengalaman yang baik buat mereka. Harapannya setelah itu mereka mungkin bisa mengangkat cerita-cerita rakyat budaya Maluku Utara dengan skill baru yang mereka miliki. Karena tentang buah kenarinya. Karena saya selalu percaya putra-putri Maluku Utara itu sangat kreatif dan bertalenta. Semua tim saya itu orang Maluku Utara. Saya selalu memberdayakan putra-putri lokal karena menurut saya jika mereka diberikan kesempatan, mereka hanya belum mendapatkan kesempatan. Tapi once mereka dapat kesempatan, pelatihan dan keterampilan, they as good as yang ada di Jawa juga. Jadi semoga dengan film ini juga kita akan membuka mata dunia. Ya, betapa hebatnya Maluku Utara. Bukan cuma nikelnya doang,
Ya. Di sana potensi perikanan juga dasar Ibu ya. Ya, Ya. hanya belum maksimal. Belum maksimal. Jadi 5 tahun ke depan saya akan memaksimalkan hilirisasi dan potensi perikanan dan pertanian, Pertanian, ya. peternakan, perkebunan harus sustainable. Jadi Ya. ketika suatu hari sumber daya alam ini habis. Sudah siap ini Ya. perikanan, pertanian, perkebunan, peternakan untuk menggantikan PAD dan Betul. BPH yang dihasilkan Betul, oleh betul. pertambangan. Dan pertanian, perikanan, selama itu pangan dia akan selalu sustainable Iyalah. forever. Mau zaman kayak apapun orang kan makan. Apapun, kapanpun. Yang penting selamanya. menyediakan off takernya Bu ya. Iya. Off taker ngajarin mereka ya. Iya. We use teknologi Bu. Iya. Jangan lupa gunakan teknologi. Sehingga nilai tukar petani nelayan itu meningkat. Ya. Yang menarik juga di Maluku Utara banyak sekali pohon kelapa Iya. sebetulnya, penghasil kopra. Iya. Tapi katanya udah sulit sekali untuk dipetik ya Bu ya. Karena kekurangan orang juga ya. Iya, kurang orang manjat lah sekarang. Orang Karena manjat, kan ya. tinggi-tinggi tuh udah makin tua, makin Dulu pakai monyet pun lagi udah gak banyak kali di Maluku Utara atau mungkin tidak Dari ada. dulu pakai manusia, Dulu pakai hanya manusia. yang dulu lebih lebih Ya. gigih dan mau, yang muda-muda makin dikit yang mau. Ya, saya dengar ada upaya untuk bagaimana merekrut pemuda-pemuda lokal ya untuk mulai bekerja termasuk menjadi pemanjat pohon. Ya, ada perusahaan swasta dia bahkan sampai bikin sekolah manjat kelapa. Tapi yang menggunakan alat, jadi ada alat pengaman, kemudian ada alat-alat yang diperbantukan sehingga pekerjaannya lebih nyantai. Terus dia pakai kursi juga alatnya, jadi kalau udah sampai di atas Bisa istirahat. mau metik kelapa tuh bisa duduk, ketika capek tuh bisa istirahat gitu. Jadi Tapi itu apa? memanfaatkan. Teknologi simple aja. Iya, sederhana simpel aja. Kemarin saya dengar job fair-nya aman banget ya Bu ya. Iya, job fair-nya rame banget. Rame Total banget dan 12.000. aman. Nggak ada ribut-ribut. Aman. Kita bahkan di hotel bintang pakai AC. Dan kemudian kita memanfaatkan platform online juga. Ya. Jadi secara offline 6.000, Ya. secara online 6.000 juga. Ya. Jadi kalau di mana ada beberapa tempat job fairnya sampai di ribu-ribu, sikut-sikutan ya. Kita harus belajar dari bagaimana Ibu Coanda, Shirley Coanda melakukannya di waktu itu mana? Ternate. Iya, di Ternate. Ternate. Berapa orang yang daftar waktu itu Bu? Total 12.000. Berapa orang bisa disalurkan? Dari 12.000 akhirnya dapat 3.200. Oke, 25% lebih ya. Iya. That's okay. Oke, Bu, apa tantangan terbesar bagi Ibu sekarang untuk melanjutkan? Ini kan belum 1 tahun nih, Baru Bu 4 Shirley. bulan. Baru 4 bulan. 4 bulan udah kayak gini nih, ya. Jadi apa tantangan terbesar atau PR Ibu terbesar? PR saya terbesar itu adalah pertama, reformasi birokrasi secara tata kelola pemerintahan menuju ke digitalisasi dan reformasi mindset dari Mindset. kurang melayani menjadi lebih melayani. ASN kita pemerintah Provinsi Maluku Utara harus bersama-sama sadar bahwa kita ini ada karena rakyat. Saya dipilih oleh rakyat, ASN digaji oleh rakyat, harus memanfaatkan semua APBD yang menjadi hak rakyat untuk bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu menjadi PR 5 tahun ke depan. Mindsetnya harus diubah dulu sehingga setiap mau bikin program, apakah ini berdampak, apakah ini bermanfaat, apakah APBD setiap rupiahnya udah manfaatkan dengan baik sehingga bisa menghasilkan either meningkatkan kesejahteraan rakyat atau bisa menghasilkan nilai ekonomi lainnya sehingga ada multiply effect, bukan hanya menghabiskan anggaran kemudian admin lengkap. Itu tantangan terbesar dalam ubahnya menurut saya yang pertama. Dan yang kedua adalah ketika 100 hari saya bisa menggratiskan SMA. Dalam hari ini uang komite SMA itu udah gratis melalui BOSPE. Tapi kemudian di Maluku Utara itu ada yang namanya uang komite, 50.000 sampai 250.000 per bulan per anak. Entahlah sesuatu yang dibikin oleh para orang tua sendiri, yang kemudian akhirnya menjadi beban kepada orang tua itu juga sendiri dan akhirnya dikomplain. Jadi SMA itu uang sekolahnya udah gratis. Dan ini bukan hanya berlaku di Maluku Utara, ada beberapa provinsi juga seperti itu. Ada lagi namanya uang komite. Jadi ada biaya lagi yang harus dikeluarkan oleh orang tua untuk sekolah, kasih ke sekolah. Padahal itu nggak ada aturan. Ini kebiasaan. Namanya uang komite. Jadi sebenarnya awalnya itu kesepakatan para orang tua yang kemudian menjadi suatu kebiasaan dan ya kemudian mereka tidak tahu bagaimana mengstop ini semuanya lagi. Makanya Pemprov hadir bukan meniadakan, tapi kita membayarnya dengan anggaran dari Pemprov namanya BOSDA kepada seluruh SMA, SMK, SLB yang ada di Maluku Utara. Itu untuk guru-guru, untuk sekolah. Untuk sekolah. Kayak BOS gitu ya. Kayak BOSPE, jadi BOSDA. Karena kadang mereka merasa BOSPE itu nggak cukup. Asal muasalnya ada uang komite itu kadang merasa BOSPE itu nggak cukup. Jadi sekarang ada BOSDA. Jadi sekarang SMA itu benar-benar gratis. Karena berdasarkan data statistik itu dari SMP ada 27% siswa itu tidak lanjut ke SMA, salah satunya karena biaya. Kemudian ketika sudah mau ujian atau mau ngambil ijazah, nggak bisa ikut ujian, nggak bisa ambil ijazah karena uang komitenya ada tunggakan. Jadi itu kita putihkan semua. Kita ada 2.400 ijazah yang belum bisa diambil karena udah tunggakan, kita putihkan, mereka bisa ambil, bisa kerja, bisa daftar ke kuliah dengan adanya ijazah. Dan sejak bulan April SMA, SMK, SLB udah dibayar oleh Pemprov untuk yang negeri. Yang swasta dan madrasah mulai bulan Juli tahun ajaran baru dan anggarannya udah siap. Keren deh, Bu. Kemudian kesehatan
BPJS UHC prioritas dengan KTP Morotai bisa aktivasi BPJS, tapi tentu jika dia masuk di desil 1 2 3 4. Jika memang dia mandiri, dia mampu, itu tidak bisa dipakai. Tapi kan pengumuman gratis saja tidak cukup. Ya. Nah, PR saya yang paling sulit adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas pelayanan kesehatan. Itu PR jangka panjang. Oke. Mungkin tawaran-tawaran, mungkin ada apa? Upskilling, reskilling yang online cukup membantu ya, Bu? Ya, sangat bantu. Kalau internet gimana, Bu? Maluku Utara. Internet dari Knowing the geographic kita masih ada sekitar situation. 2-3 dari 1.200 desa, Desa? kita masih sekitar ada 300 desa itu yang blank spot. Black spot. Ini 25% ya? Iya, kita bekerja sama dengan beberapa swasta, bekerja sama dengan Komdigi untuk segera menuntaskan blank spot tersebut. Karena sekarang zaman digitalisasi, Ya, kata ya. Pak Presiden, pendidikan harus digitalisasi. Ya. Program kita juga pendidikan digitalisasi. Ketika kita sulit mencari guru-guru yang terbaik untuk ada di daerah-daerah terluar 3T, Ya. pulau-pulau, kita harus memanfaatkan digital. Jadi guru yang bagus diajar dari Ternate atau dari Jawa, kemudian dipasang TV di semua SMA, bisa mengajarkan anak-anak. Tapi kalau nggak ada signal, gimana? Ibu udah melakukan upaya-upaya untuk Udah. Jadi saya ada upaya saya menggunakan APBD, kemudian ada upaya Ya. minta bantuan dari Komdigi, itu berjalan. Target kita jika tidak ada kendala, harusnya tahun depan kita udah 100% nggak ada blank spot lagi. keren. Karena secara pemerintahan pun kan kita harus digitalisasi. Ya. Nggak ada signal gimana kita mau Iya, iya. digitalisasi, karena kan pemerintahan itu mulai dari desa ke kabupaten, kabupaten ke pemprov. Kita ini kan pemprov sebenarnya cuma koordinator, perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Iya, iya. Semua data itu kan adanya di desa. Dari desa itulah harus dilakukan digitalisasi sehingga data yang masuk emang real time dan benar. Oke. Apa kabar rumah dinas di Sofivi, Bu? Ya masih direnov. Wah, waktu Ibu dilantik itu viral tuh. Iya. Ibu kritik buat rumah dinas di Sofivi tidak memadai ya gitu. Iya. Jadi Ibu masih di Ternate? Lebih banyak. Saya di Ternate dan di Sofivi saya pinjam rumah dinasnya Sekprov. Sekprov. Iya. Oke. Kantornya juga saya pinjam kantornya Sekprov. Sedang dibangun. Kantor